bersama saya Maria Hutasoi dalam program Dialog Spesial Eva Rina TV. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, jenjang perguruan tinggi menjadi perhatian. Salah satunya perguruan tinggi swasta yang terus bersinergi dalam meningkatkan kualitasnya, memberikan pelayanan yang terbaik. UNEVA, salah satu universitas swasta, diketahui mengalami perubahan yang signifikan. UNEVA dengan usianya yang masih muda telah bertransformasi menjadi universitas favorit di Sumatera Utara. Ada beberapa fakultas yang menjadi pilihan di Universitas Eva Rina ini, yakni Fakultas Ekonomi, Kesehatan, Keguruan, dan Teknik. Bersama kita telah hadir Dekan Fakultas Kesehatan, Ibu Pinondang Siregar. Halo Ibu, senang bertemu dengan Ibu. Gimana Bu kabarnya? Oke, pemirsa, kita akan berbincang mengenai Fakultas Kesehatan Universitas Eva Rina. Baik, Ibu, yang pertama Bu, masyarakat banyak memuji perkembangan Fakultas Kesehatan UNEVA ini. Yang pertama Bu, prodi apa saja yang ada di fakultas ini Bu? Baik, terima kasih. Untuk di Fakultas Kesehatan Universitas Eva Rina, kita punya 7 program studi, 3 program studi pada jenjang sarjana dan 4 program studi pada jenjang diploma. Yang pertama ada S1 Farmasi, kemudian ada S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Keperawatan, D3 Kebidanan, D3 Analis Kesehatan, D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi, dan D3 Fisioterapi. Selanjutnya, untuk 7 program studi tersebut sudah terakreditasi oleh BANPT dan LAMPTEKES, dan dari 7 program studi tersebut ada 2 program studi yang sudah terakreditasi B. Yang pertama ada S1 Kesehatan Masyarakat dan D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi. Dan untuk 5 program studi lainnya sedang tahap proses reakreditasi di LAMPTEKES. Baik Ibu, akreditasi suatu fakultas itu di Universitas Eva Rina ini kan Bu biasanya selaras dengan dosennya Bu. Bagaimana dengan akreditasi Fakultas Kesehatan UNEVA serta tenaga pengajarnya Bu? Baik, untuk tenaga pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat, ya di prodi S1 Kesehatan Masyarakat, di prodi Farmasi, di prodi Keperawatan, prodi Radiologi, prodi Kebidanan, kemudian prodi Fisioterapi, dan prodi Analis Kesehatan. Kita dosen-dosen yang mengajar di Universitas Eva Rina ada yang dari undangan dari universitas yang sejenis, baik itu dari USU, kemudian dari perguruan tinggi swasta lainnya. Kemudian dosen-dosen pengajar yang ada di Fakultas Kesehatan itu lulusan dari S2 dan S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian dosen-dosen kita juga yang kita undang adalah praktisi, baik yang membuka praktek klinik maupun praktek swasta, dan juga ada dosen-dosen yang berasal dari rumah sakit baik di Kota Pematang Siantar maupun di Kabupaten Simalungun. Baik Ibu, masyarakat banyak yang memuji perkembangan Fakultas Kesehatan Universitas Eva Rina. Lalu Ibu, sebenarnya apa strateginya sehingga fakultas ini begitu cepat berkembang Bu? Baik, strategi yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan promosi baik itu di dalam dan di luar Kota Pematang Siantar dan di Kabupaten Simalungun. Kemudian kita juga memberikan promosi yang mengenalkan Universitas Eva Rina ke luar kota. Selanjutnya kita juga mengunjungi sekolah-sekolah, kemudian daerah-daerah sampai ke pedesaan-pedesaan. Strategi yang kita lakukan adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat guna memperkenalkan prodi-prodi kita yang ada di kesehatan. Baik Ibu, menjadi bagian dari holding company Eva Rina Aithaham pastinya banyak peluang terbuka bagi lulusan dari Universitas Eva Rina ini Bu. Lalu bagaimana Fakultas Kesehatan UNEVA memanfaatkan kesempatan ini Bu? Kita sendiri selaku saya sendiri juga sebagai dosen di Fakultas Kesehatan khususnya di prodi IKM, kita juga diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan di luar kampus Universitas Eva Rina, melalui penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian dari pihak pendiri yayasan Bapak Dr. J.R. Saragi
selaku pendiri yayasan dan Yayasan Evarina sendiri juga memberikan kesempatan kepada kita, khususnya Fakultas Kesehatan, baik dosen-dosen maupun mahasiswa. Nah, selanjutnya kita juga diberikan fasilitas yang penuh, mulai dari gedung yang baru yang sekarang berada di Jalan Pendeta J. Wismar, kemudian difasilitasi juga dengan alat-alat laboratorium kesehatan, kemudian diberikan juga fasilitas lain, baik itu perpustakaan, kemudian sarana anak-anak juga ruang belajar mandiri, kemudian ada perpustakaan fakultas yang sudah disediakan. Kemudian strategi selanjutnya adalah dengan adanya reakreditasi dan program studi yang sudah terakreditasi B, maka Fakultas Kesehatan juga sekarang ini sedang pengajuan pembukaan prodi baru S2 Kesehatan Masyarakat yang saat ini sedang dalam pengurusan di Simlim Kerma, yang nantinya juga sudah di ACC untuk dibuka karena memang prodi kita sudah terakreditasi B. Nah, harapan kami ke depan adalah lulusan-lulusan dari S1 Kesehatan Masyarakat khususnya bisa melanjutkan studi ke S2 Kesehatan Masyarakat. Kemudian untuk saat ini di Fakultas Kesehatan juga prodi-prodi kita satu-satunya yang ada di Kota Pematang Siantar. Jadi kita tidak ada program studi yang sejenis. Contohnya analis kesehatan, fisioterapi, radiodiagnostik dan radioterapi, kemudian S1 Kesmas. Jadi hanya satu unggulannya di Universitas Evarina. Demikian, Bu. Oke, baik Ibu. Kita akan melanjutkan perbincangan kita karena kita harus jeda sejenak terlebih dahulu, Ibu. Pemirsa, jangan kemana-mana, dialog spesial Evarina TV akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Dialog Spesial Evarina TV, lebih dekat dengan Fakultas Kesehatan Universitas Evarina. Masih bersama Ibu Pinondang Siregar. Ibu, kita lanjutkan perbincangan kita tadi, Bu. Pasti Fakultas Kesehatan Universitas Evarina punya sesuatu yang lain ini, Bu, sehingga setiap tahun akademik tiba, jumlah mahasiswanya selalu bertambah. Lalu, Bu, sebenarnya apa yang membuat Fakultas Kesehatan ini menjadi lebih dibanding dengan Fakultas Kesehatan di tempat yang lain, Bu? Baik, untuk jumlah mahasiswa sekarang ini dalam 3 tahun terakhir ini sudah meningkat 50-60% dari yang sebelumnya, dan total jumlah mahasiswa kita sekarang 1.212 orang yang saat ini berkembang juga. Dan pada kesempatan ini pendiri yayasan juga memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru yang mendaftar di tahun ajaran 2020-2021 dengan pendaftaran gratis, kemudian uang kuliah gratis dalam 1 semester, diberikan juga kesempatan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu, dan baik itu dari Yayasan Evarina sendiri, kemudian diberikan juga beasiswa dari kementerian, ada dari LL Dikti Wilayah 1, PPA, kemudian juga diberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi nantinya dalam mengikuti perkuliahan untuk bekerja di PT Evarina Ethaham Group, khususnya di Rumah Sakit Evarina. Kelebihan dari kampus Universitas Evarina sendiri, khususnya di Fakultas Kesehatan, memiliki rumah sakit sendiri. Artinya mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan studi, kemudian melakukan praktek, sampai kepada tamat bisa langsung bekerja di rumah sakit kita sendiri.
Lalu bagaimana kerjasama yang dibangun Fakultas Kesehatan dengan pihak lain, Ibu? Apakah ada program kerjasama dengan luar negeri atau seperti apa? Ya, untuk kerjasama yang kita lakukan, yang pertama sudah melakukan kerjasama khususnya di Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Sumatera Utara, kemudian ada Grand Medistra, kemudian ada juga di Universitas Indonesia. Juga kita kerjasama dengan Poltekkes Semarang ya untuk D3 radiodiagnostik dan radioterapi khususnya. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Simalungun, kemudian pemerintah Kota Pematang Siantar, kemudian ada klinik bersalin, rumah sakit sekota Pematang Siantar, kemudian praktek-praktek swasta lainnya yang mendukung program Tridharma perguruan tinggi di Fakultas Kesehatan. Program kerjasama ini maksudnya seperti apa, Bu? Apakah ada pertukaran mahasiswa atau bagaimana, Bu? Untuk programnya kita yang pertama dari segi SDM, jadi dosen-dosen bisa mengajar dari yang tadi saya ceritakan, bisa dari lahan praktek sendiri, dari rumah sakit, kemudian mahasiswa kita juga melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di rumah sakit dan di tempat kita melakukan MOU tersebut. Baik. Kemudian Bu, agar mahasiswa ini semakin bersemangat dan membuat Universitas Safarina sebagai rumah kedua mereka, apakah ada kegiatan lain yang bisa diikuti oleh mahasiswa di sini, Bu? Sangat banyak ya. Untuk di kampus Universitas Safarina diberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa sendiri, mulai dari seni dan olahraga. Jadi kita punya yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Di sana ada kegiatan-kegiatan baik itu dari kerohanian, kemudian dari olahraga, dari seni, juga kita ada kelompok paduan suara dan seni tari. Yang biasanya anak-anak kita ini kita gunakan pada saat acara seperti acara wisuda, kemudian PKKMB, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya anak-anak kita ini biasanya dipakai. Kemudian Ibu, kalau dari kegiatan-kegiatan mahasiswa yang tadi, apakah mahasiswa di sini pernah gitu tampil di luar selain Universitas Safarina? Oh iya, jadi kita kemarin itu ada perlombaan khususnya di perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sumatera Utara melalui LLDikti Wilayah 1. Anak kita mendapatkan juara 1 vokal solo di Provinsi Sumatera Utara untuk dari seni. Kemudian untuk pertandingan-pertandingan lainnya juga dilakukan dengan PTS yang ada sejenis di Kota Pematang Siantar. Baik Ibu, selain program-program yang Ibu sebutkan tadi, program apa saja lagi Bu yang ada di Universitas Safarina ini Bu? Yang pertama program beasiswa dari yayasan. Kemudian yang kedua program beasiswa bidik misi. Kemudian yang ketiga ada program beasiswa dari LLDT melalui PPA. Untuk kerjasama, kita sudah melakukan kerjasama saat ini dengan luar negeri dalam proses pendidikan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen, yang pertama adalah melakukan pengobatan gratis ke masyarakat. Kemudian yang kedua, melakukan penelitian bersama dosen dan mahasiswa. Ini salah satu upaya untuk promosi ke masyarakat agar kampus Universitas Safarina lebih dikenal lagi. Tentunya. Baik Bu, tadi Ibu menyebutkan ada pengobatan gratis ke masyarakat. Itu programnya seperti apa Bu? Bisa diceritakan tidak Bu? Dia dilakukan secara berkala atau bagaimana Bu? Oh iya, jadi salah satunya adalah pengobatan gratis ini termasuk salah satu tugas inti ya dari Tridharma Perguruan Tinggi, melakukan pengabdian masyarakat. Pengobatan gratis ini kita lakukan dengan catatan adalah melihat kondisi status kesehatan lingkungan tentunya dan status kesehatan masyarakat tersebut. Dan
juga lebih dikenal oleh masyarakat melalui pengobatan-pengobatan gratis tersebut, dan ini kegiatannya secara berkala. Jadi pengabdian masyarakat itu diharapkan kita melakukan itu 1 kali dalam 1 tahun. Jadi 7 program studi ini bersama-sama melakukan pengabdian masyarakat tersebut melalui pengobatan gratis. Kemana saja itu Bu pengobatan gratis dilakukan? Yang selama ini yang sudah kita lakukan itu masih di wilayah Kabupaten Simalungun, masih di beberapa daerah. Terakhir kali kita melakukan itu di Seribu Dolok. Itu yang terakhir kita lakukan. Apakah semua mahasiswa dari Fakultas Kesehatan ikut dalam pengobatan gratis tersebut, Bu? Ada. Semua kita masukkan masing-masing prodi, jadi kita sudah pilih 3 orang ya, para masing-masing prodi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Baik. Tadi tambahan. Ya. Untuk mahasiswa yang berprestasi di kampus Universitas Eparina, kita langsung mempekerjakan mahasiswa kita di PT Eparina Etaham Group. Kemudian diberikan juga kesempatan tidak hanya yang berprestasi, namun seluruhnya yang mau melamar pekerjaan langsung diterima bekerja di Rumah Sakit Eparina. Baik Ibu, kita akan lanjutkan perbincangan kita saat lagi karena kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog spesial Eparina TV akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Dialog Spesial Eparina TV, lebih dekat dengan Fakultas Kesehatan Universitas Eparina. Masih bersama Ibu Pinondang Siregar. Ibu, kita lanjutkan perbincangan kita tadi, Bu. Pasti Fakultas Kesehatan Universitas Eparina punya suatu yang lain ini, Bu, sehingga setiap tahun akademik tiba, jumlah mahasiswanya selalu bertambah. Lalu, Bu, sebenarnya apa yang membuat Fakultas Kesehatan ini menjadi lebih dibanding dengan Fakultas Kesehatan di tempat yang lain, Bu? Baik, untuk jumlah mahasiswa sekarang ini dalam 3 tahun terakhir ini sudah meningkat 50-60% dari yang sebelumnya, dan total jumlah mahasiswa kita sekarang 1.212 orang yang saat ini berkembang juga. Dan pada kesempatan ini pendiri yayasan juga memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru yang mendaftar di tahun ajaran 2020-2021 dengan pendaftaran gratis, kemudian uang kuliah gratis dalam 1 semester, diberikan juga kesempatan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu, dan baik itu dari Yayasan Eparina sendiri. Kemudian diberikan juga beasiswa dari kementerian, ada dari LL Dikti Wilayah 1, PPA, kemudian juga diberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi nantinya dalam mengikuti perkuliahan untuk bekerja di PT Eparina Etaham Group, khususnya di Rumah Sakit Eparina. Kelebihan dari kampus Universitas Eparina sendiri, khususnya di Fakultas Kesehatan, memiliki rumah sakit sendiri. Artinya mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan studi, kemudian melakukan praktek, sampai kepada tamat, bisa langsung bekerja di rumah sakit kita sendiri. Lalu bagaimana kerjasama yang dibangun Fakultas Kesehatan dengan pihak lain, Ibu? Apakah ada program kerjasama dengan luar negeri atau seperti apa? Ya, untuk kerjasama yang kita lakukan, yang pertama sudah melakukan kerjasama khususnya di Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Sumatera Utara, kemudian ada Grand Medistra, kemudian ada juga di Universitas Indonesia. Juga kita kerjasama dengan Poltekkes Semarang ya untuk D3 radiodiagnostik dan radioterapi khususnya.
Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Simalungun, kemudian pemerintah Kota Pematang Siantar, kemudian ada klinik bersalin, rumah sakit sekota Pematang Siantar, kemudian praktek-praktek swasta lainnya yang mendukung program Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Kesehatan. Program kerjasama ini maksudnya seperti apa, Bu? Apakah ada pertukaran mahasiswa atau bagaimana, Bu? Untuk programnya kita yang pertama dari segi SDM. Jadi dosen-dosen bisa mengajar dari yang tadi saya ceritakan, bisa dari lahan praktek sendiri, dari rumah sakit, kemudian mahasiswa kita juga melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di rumah sakit dan di tempat kita melakukan MOU tersebut. Baik. Kemudian Bu, agar mahasiswa ini semakin bersemangat dan membuat Universitas Safarina sebagai rumah kedua mereka, apakah ada kegiatan lain yang bisa diikuti oleh mahasiswa di sini, Bu? Sangat banyak ya. Untuk di kampus Universitas Safarina diberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa sendiri, mulai dari seni dan olahraga. Jadi kita punya yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Di sana ada kegiatan-kegiatan baik itu dari kerohanian, kemudian dari olahraga, dari seni, juga kita ada kelompok paduan suara dan seni tari yang biasanya anak-anak kita ini kita gunakan pada saat acara seperti acara wisuda, kemudian PKKMB, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya anak-anak kita ini biasanya dipakai. Kemudian Ibu, kalau dari kegiatan-kegiatan mahasiswa yang tadi, apakah mahasiswa di sini pernah gitu tampil di luar selain Universitas Safarina? Oh iya, jadi kita kemarin itu ada perlombaan khususnya di perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sumatera Utara melalui LLDikti Wilayah 1. Anak kita mendapatkan juara 1 vokal solo di Provinsi Sumatera Utara untuk seni, dari seni. Kemudian untuk pertandingan-pertandingan lainnya juga dilakukan dengan PTS yang ada sejenis di Kota Pematang Siantar. Baik Ibu, selain program-program yang Ibu sebutkan tadi, program apa saja lagi Bu yang ada di Universitas Safarina ini Bu? Yang pertama program beasiswa dari yayasan. Kemudian yang kedua program beasiswa bidik misi. Kemudian yang ketiga ada program beasiswa dari LLDT melalui PPA. Untuk kerjasama, kita sudah melakukan kerjasama saat ini dengan luar negeri dalam proses pendidikan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen, yang pertama adalah melakukan pengobatan gratis ke masyarakat. Kemudian yang kedua, melakukan penelitian bersama dosen dan mahasiswa. Ini salah satu upaya untuk promosi ke masyarakat agar kampus Universitas Safarina lebih dikenal lagi. Tentunya. Baik Bu, tadi Ibu menyebutkan ada pengobatan gratis ke masyarakat. Itu programnya seperti apa Bu? Bisa diceritakan tidak Bu? Dia dilakukan secara berkala atau bagaimana Bu? Oh iya, jadi salah satunya adalah pengobatan gratis ini termasuk salah satu tugas inti ya dari Tridharma Perguruan Tinggi, melakukan pengabdian masyarakat. Pengobatan gratis ini kita lakukan dengan catatan adalah melihat kondisi status kesehatan lingkungan tentunya dan status kesehatan masyarakat tersebut, dan juga lebih dikenal oleh masyarakat melalui pengobatan-pengobatan gratis tersebut, dan ini kegiatannya secara berkala. Jadi pengabdian masyarakat itu diharapkan kita melakukan itu 1 kali dalam 1 tahun. Jadi 7 program studi ini bersama-sama melakukan pengabdian masyarakat tersebut melalui pengobatan gratis. Kemana saja itu Bu pengobatan gratis dilakukan? Yang selama ini yang sudah kita lakukan itu masih di wilayah Kabupaten Simalungun, masih di beberapa daerah. Terakhir kali kita melakukan itu di
$1.000. Itu yang terakhir kita lakukan. Apakah semua mahasiswa dari Fakultas Kesehatan ikut dalam pengobatan gratis tersebut, Bu? Ada. Semua kita masukkan masing-masing prodi, jadi kita sudah pilih 3 orang ya, para masing-masing prodi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Baik. Tadi tambahan. Ya. Untuk mahasiswa yang berprestasi di kampus Universitas Eparina, kita langsung mempekerjakan mahasiswa kita di PT Eparina Etaham Group. Kemudian diberikan juga kesempatan tidak hanya yang berprestasi, namun seluruhnya yang mau melamar pekerjaan langsung diterima bekerja di Rumah Sakit Eparina. Baik, Ibu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita saat lagi karena kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, dialog spesial Eparina TV akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.